Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul sa'adah. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan ibadah. Selamat datang bulan Ramadan, bulan keberuntungan tentunya bagi orang-orang yang bisa memanfaatkannya dengan mengamalkan segala perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan amal-amal soleh yang ada di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah, hati sangat bahagia dan sangat senang. Hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati dan menemui tamu agung, tamu mulia, yaitu bulan Ramadan. Tamu yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala yang membawakan hidangan-hidangan dan jamuan-jamuan rahmat, kasih sayang dari Allah, maghfirah, pengampunan dari Allah, dan masih banyak pahala-pahala yang disimpan di dalamnya. Tentunya karena itu kita hari ini sangat berbahagia untuk menyambut bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, yang sangat istimewa, terkhususkan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak bahagia? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia, para sahabat berbahagia, dan para tabi'in berbahagia, begitu juga para guru dan para ulama. Mereka berbahagia dan sangat mengagungkan dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Hingga pada satu saat Rasulullah mengumpulkan para sahabat, memberikan mereka pengetahuan tentang kedatangan tamu agung, tamu mulia, yaitu bulan Ramadan. Bagaimana kita tidak berbahagia dan tidak memuliakan? Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup. Semua surga dan bidadari-bidadari di dalamnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tatazayyani, untuk berhias untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentunya kemuliaan ini, keagungan ini, keistimewaan ini Allah khususkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarpun mereka mempunyai umur yang sangat pendek, tapi dengan bulan Ramadan, dengan amal-amal ibadah di bulan Ramadan, dengan malam yang di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan Lailatul Qadar, kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menututi dan bisa melebihi amal-amal umat-umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan di antara hal yang diwajibkan di dalamnya secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak didapat di selain bulan Ramadan adalah puasa. Puasa termasuk arkanul Islam, rukun Islam, sebagaimana diberitahukan oleh malaikat Jibril ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang dibawa oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Datang malaikat Jibril menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal Islam?" Apa itu Islam wahai Muhammad? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antashhad anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjul baita in istata'ta." Di antara dari arkanul Islam yang diberitahukan oleh malaikat Jibril, yang keempat adalah melakukan puasa di bulan Ramadan. Puasa sendiri memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Cukup saya akan membawakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan, yang tentunya isinya ini menjadi harapan bagi orang setiap yang melakukan puasa di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan, imanan, dia percaya, musaddiqan, membenarkan bahwa syariat dan kewajiban puasa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada Allah dan Rasulullah, muhtasiban, dan mengharap pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi,
dosa-dosa yang terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, yang ini adalah menjadi pondasi di setiap ibadah, bukan hanya puasa, bahkan sholat, zakat, sedekah, dan amal-amal ibadah yang lainnya harus melakukan hal ini. Yang pertama adalah niat. Niat ini menentukan sah dan tidaknya satu pekerjaan, dan niat ini juga menentukan seberapa besar pahala yang akan didapat oleh orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyati, sah dan tidaknya satu pekerjaan bergantung kepada niatnya. Begitu juga besar dan tidak pahala dari satu pekerjaan itu bergantung dengan niatnya. Hingga niat ini menjadi pondasi setiap amal ibadah, dan dari hadis ini hampir separuh atau seperempat dari agama menggunakan hadis ini, yakni setiap amal ibadah pasti membutuhkan satu yang sangat wajib, ialah niat. Termasuk di dalamnya adalah puasa. Hanya saja niat dalam puasa tidak sama dengan niat dalam ibadah-ibadah yang lain, sesuai dengan apa yang dimaksud niat. Qasdus syai'i muqtaronan bifi'li, ialah melakukan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Orang yang sholat harus berniat, dan niat itu dilaksanakan ketika dia melakukan sholat. Orang yang berwudu dia harus niat, dan niat dalam wudu harus dikerjakan bersamaan dengan wudu. Beda dengan niat puasa. Niat puasa tidak dilakukan ketika orang sedang puasa, akan tetapi dilakukan di waktu malam hari, yaitu mulai dari masuknya waktu maghrib hingga tibanya waktu insaf atau masuknya waktu subuh. Tabyutin niyah, melakukan niat di malam hari itu adalah satu kewajiban bagi setiap orang yang akan melakukan puasa. Artinya apabila dia melakukan niat di siang hari, setelah terbitnya matahari atau setelah masuknya waktu subuh, maka niatnya tidak dianggap sah. Oleh karena itu dalam mazhab Syafi'iyah mewajibkan melakukan niat di setiap malam sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyama minal lail fala siyamalah. Barang siapa yang tidak melakukan niat puasa di waktu malam, maka dia tidak dianggap puasanya. Oleh karena itu, kita setiap orang-orang yang melakukan puasa hendaklah berhati-hati dalam masalah ini, karena ini menentukan seberapa sah dan tidaknya amal ibadah yang kita lakukan, khususnya di bulan Ramadan ini. Bagi orang yang lupa melakukan niatnya di malam hari, maka baginya tetap mempunyai kewajiban untuk melanjutkan puasanya al-imsak, akan tetapi dia harus mengganti setelah Ramadan telah selesai. Ini khusus untuk puasa wajib, beda dengan puasa sunnah. Adapun puasa sunnah, maka ada keringanan, boleh melakukan niatnya di siang hari, yang penting sebelum masuk waktu zuhur. Akan tetapi ada beberapa syarat, yaitu dia tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa mulai dari setelah subuh hingga masuknya waktu zuhur. Hal ini berlandaskan satu cerita ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya dan menemui Sayyidah Aisyah, istri tercintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi itu Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, apakah kau mempunyai sesuatu untuk saya makan? Maka Sayyidah Aisyah menjawab, tidak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, idzan ana shaim, kalau seperti ini maka saya akan berpuasa. Yang dimaksud di sini adalah puasa sunat. Dari hadis ini dapat disimpulkan untuk puasa sunat beda dengan puasa wajib, artinya boleh melakukan niat puasanya di waktu pagi hari hingga sebelum masuknya waktu duhur. Yang penting tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Yang kedua yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa ialah tarkul muftirat, meninggalkan setiap sesuatu yang bisa membatalkan puasa, baik hissan wa ma'nawiyan. Contohnya seperti makan, minum, dan segala sesuatu yang masuk dari mulutnya hingga masuk ke dalam rongga yang ada di tubuh,
itu harus ditinggalkan. Begitu juga orang yang berpuasa harus meninggalkan setiap sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa yang dia lakukan, seperti melakukan ghibah atau berkata dusta. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man lam yada'il khana wal kadiba, barang siapa yang tidak meninggalkan khianat dan berkata bohong, begitu juga dengan ghibah, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum, artinya tidak butuh dengan puasanya. Oleh karena itu, dua hal ini sangat penting untuk menghasilkan hasil yang sangat istimewa, yang bagus dari amal ibadah puasa yang dilakukan oleh kita di bulan Ramadan ini. Dengan dua amal ini, dengan dua pekerjaan ini, niat yang dilakukan dengan baik dan juga menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan puasa hissan wa ma'nawiyan, insya Allah nilai puasa yang kita lakukan sangat istimewa dan kita layak untuk mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki salah satu pintu surga yang bernama Rayyan, yang tidak dimasuki hanya kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Oleh karena itu, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan kualitas puasa kita dengan niat bertakarrub kepada Allah, ingin melaksanakan dan taat atas semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga niat ingin membenarkan diri, niat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendekatkan diri, menambahkan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa dengan sunnah-sunnah yang telah diterangkan dalam kitab-kitab fikih, sunnah-sunnah dengan yang berkaitan dengan sunnah-sunnah puasa, agar puasa, nilai puasa kita semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.